Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yanti Nursalis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya dibersamai oleh rekan saya. Assalamualaikum, nama saya Enhenis Mayanti, saya guru kelas 4 SDN Medang Haruman. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi akademik, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai persiapan awal Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini manfaatnya yang akan didapat dari kegiatan supervisi akademik ini dapat dijadikan bahan untuk menentukan tindak lanjut dan evaluasi perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Baik, bagaimana nih kabarnya Ibu Heni? Alhamdulillah baik, Bu Dede. Alhamdulillah, saya juga baik ya Bu. Ibu, tujuan dari percakapan kali ini untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan ini sangat berguna sekali ya Bu untuk perbaikan proses pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya, seperti itu. Nah, untuk mengefektifkan waktu nih Bu, kita langsung saja ya. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika proses pembelajaran nanti itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu merespon pertanyaan serta berbicara tentang kegiatan sehari-hari. Baik, jadi tujuan pembelajaran saat ini yaitu peserta didik mampu merespon pertanyaan serta mampu berbicara tentang kegiatan sehari-hari ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari pembelajaran Ibu nanti, kira-kira area fokus pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan fokus kepada peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkungan sosialnya untuk menyebutkan kegiatan sehari-hari di lingkungan rumahnya. Baik Bu, jadi Ibu fokuskan ya Bu kepada kemampuan berbahasa Inggris siswa untuk berinteraksi dalam lingkungan dan situasi sosialnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan nih dalam pembelajaran, baik itu strateginya apa, metodenya apa, dan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa? Dalam pembelajaran kali ini, strategi yang saya akan lakukan pertama yaitu saya membagikan LKPD. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode tatap muka, kemudian ceramah dan diskusi. Nah, untuk modelnya saya menggunakan model PBL. Baik Bu, jadi di sini sudah saya catat ya Bu. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan yaitu menggunakan media LKPD ya Bu untuk diskusi, dan metode yang Ibu lakukan yaitu metode ceramah, diskusi, dan selanjutnya model pembelajaran yang akan Ibu gunakan di sini adalah model PBL ya Bu. Jadi di sini boleh Ibu untuk menjabarkan kegiatan pembelajaran PBL itu seperti apa Bu? Pertama-tama dalam prosesnya saya memberikan masalah kepada siswa dengan memberikan pertanyaan tentang kebersihan di rumah. Selanjutnya saya membagi kelompok siswa dengan membagi 5 kelompok. Untuk selanjutnya saya membagikan LKPD, kemudian membimbing siswa berdiskusi, dan selanjutnya siswa disuruh mempresentasikan hasil diskusinya. Dan setelah itu, setelah selesai diskusi, siswa mengerjakan evaluasi dengan soal yang saya berikan, kemudian
mengerjakan di depan kelas. Di sini sudah saya catat juga ya Bu. Jadi penjabaran kegiatan pembelajaran PBL itu pertama Ibu akan memberikan permasalahan dulu kepada siswa, dan siswa juga diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Bu. Dan yang kedua Ibu membagi kelompok kepada siswa tersebut menjadi 5 kelompok. Dan yang ketiga Ibu membagikan LKPD. Dan yang keempat yang ketiga Ibu membimbing ya Bu, membimbing proses pembelajaran. Dan yang keempat Ibu meminta siswa Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya Bu. Dan yang kelima Ibu meminta atau memberikan soal evaluasi kepada murid dengan soal yang sudah Ibu sediakan. Itu ya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya nih, media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran? Boleh Ibu jelaskan? Nantinya dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan video pembelajaran supaya siswa lebih tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik. Jadi media yang akan Ibu gunakan yaitu media video ya Bu, untuk menarik minat belajar siswa ya Bu. Ibu selanjutnya nih Bu, di penghujung percakapan kita nih, kira-kira Bu kapan waktu pelaksanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Mungkin saya akan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran observasi ini minggu depan, tepatnya di hari Senin. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin menyaksikan Ibu dalam proses pembelajaran. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan, tepatnya di hari Senin ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan hari ini. Kita tutup aja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan belajar bahasa Inggris. Supaya lebih semangat, mari kita tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Supaya lebih semangat, mari kita tepuk 5.
baju. Kalau Alfi yaitu suka mencuci piring. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah paham dalam kegiatan sehari-hari di rumah? Ya. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, kalian juga jangan lupa untuk belajar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menyebutkan kegiatan sehari-hari di rumah dengan bahasa Inggris. Kita lihat. Ini judulnya yaitu Cici Goes in the Kitchen. Ya, Cici Goes in the Kitchen artinya dalam bahasa Inggris yaitu Cici memasak di dapur. Kita lihat ada daftar isi. Di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian look and say. Look and say, lihat dan katakan. Kemudian let's talk. Mari kita berbicara. Kemudian look and circle. Mari kita melihat dan melingkari. Look and answer. Mari kita melihat dan menjawab. Look, let's search. Mari kita mencari. Nah, di sini nanti kalian mencari kata. Kemudian look and write. Lihat dan menulis. Kemudian my new word. Maksudnya my new word adalah kata-kata baru. Nanti kita lihat di sini tahapan-tahapan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Terakhir yaitu latihan soal dalam look and write. Mari kita menyimak video. Dengarkan dan lihat baik-baik ya. Di sini adalah petunjuk. Bagaimana kita mempelajari bahasa Inggris di unit 4 yaitu Cici Goes in the Kitchen. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris. Yuk mari kita simak video tentang pembelajaran chapter 4 bahasa Inggris Cici Goes in the Kitchen. Ini sudah terbaru dari channel Video Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 kurikulum merdeka, yaitu dari buku My Next Word. Nah, kita akan sama-sama belajar di bagian unit 4, Cici Cooks in the Kitchen. Nah, anak, pembahasan kali ini kita akan sama-sama mencari let's search, let's talk, look and answer, look and write, and my new word. Nah, anak-anak semua, di pembahasan kita kali ini ada di halaman 40 sampai 44 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Silakan dulu. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu.
Right artinya menulis. Kemudian yang number 2 kita menemukan cook. Cook in Indonesia atau cook artinya adalah memasak. Number 3 kita menemukan ada kata study. Study in Indonesia artinya belajar. Number 4 kita menemukan watch. Watch artinya menonton. Play artinya bermain. Take a bath artinya mandi. And then eat artinya makan. Next kita lanjut belajar let's talk. Let's talk. Ayo ucapkan. Take the flashcard and ask your friends. Nah ini take a flashcard ini nanti flashcardnya atau kartu ini nanti akan dibagikan bersama Bumi dan teman-teman kalian ya anak-anak. Nah sekarang yuk kita baca percakapan teman-teman kita. What do you do in the dining room? What do you do in the dining room? Artinya apa yang kamu lakukan di ruang makan? Nah anak-anak kalian di ruang makan ngapain? Nah sedang apa? Nah teman kita menjawab I eat and drink in the dining room. Aku makan dan minum di ruang makan. Nah, I eat and drink ini artinya aktivitasnya. Nah, kemudian anak-anak di sini tugas kalian adalah membuat mencari nama, kemudian aktivitasnya dan tempatnya. Yuk, kalian akan bantu ya. Kita mulai. Yang nomor 1 ini sudah contohnya ya tadi. Di sini ada teman kita Aisyah. Aktivitasnya adalah eat and drink. Place-nya dining room. Kemudian yang nomor 2 di sini kakak memberi nama teman kita Rina. Aktivitas yang dilakukan adalah play and sleep. Tempatnya yaitu di bedroom. Nomor 3 di sini kakak memberi nama Ayu. Aktivitasnya adalah cook. Place-nya yaitu di kitchen. Maya watch TV di living room atau ruang tamu. Next di sini kakak memberi nama Nara. Nah aktivitas yang dilakukan adalah take a bath. Nah, take a bath ini dilakukan di bathroom. Bathroom artinya adalah kamar mandi. Kemudian ada Mr. Ilham. Mr. Ilham aktivitasnya adalah park the car. Nah, park the car ini artinya memarkir mobil. Tempatnya di mana biasanya ayah kalian atau kakak kalian memarkir mobil atau kendaraan anak-anak? Betul sekali, di garage atau garasi. Dan setelah kalian menemukan nama teman-teman kalian, kemudian aktivitasnya dan tempatnya, tempat melakukan aktivitasnya, sekarang kalian akan membuat kalimatnya anak-anak. Ibu dan bantu ya. Kita mulai dari number 1. Aisyah eats and drink in the dining room. Aisyah eat and drinks in the dining room. Artinya Aisyah makan dan minum di ruang makan. Oke, nomor 2. Rina plays and sleep in the bedroom. Rina plays and sleeps in the bedroom. Artinya Rina bermain dan tidur di kamar tidur. Nomor 3. Ayu cooks in the kitchen. Ayu cooks in the kitchen. Ayu memasak di dapur. Number 4. Maira watches TV in the living room. Artinya Maira menonton televisi di ruang tamu. Nara take a bath in the bathroom. Nara take a bath in the bathroom. Artinya Nara mandi di kamar mandi. Next, Mr. Ilham park the car in the garage. Mr. Ilham park the car in the garage. Artinya Mr. Ilham memarkir mobilnya di garasi. Next, look and answer. Look and answer, lihat dan jawablah. Nah, anak bisa perhatikanlah di gambar ini teman kita Made sedang ngapain ini anak-anak? Bisa lihat ya, dia sedang tidur di sofa, sedangkan buku-bukunya, peralatan alat tulisnya, pensil, tas dan lain-lainnya berantakan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yuk, kita akan sama-sama menjawab ya. Number 1, what does Made do in the living room? What does
Made do in living room? Apa yang sedang dilakukan Made di ruang tamu? Jawabannya, he is sleeping. He is sleeping, artinya dia tidur. Number 2, does he study? Artinya, apakah dia belajar? Jawabannya, no, he doesn't. Tidak, dia tidak belajar. Number 3, does he sleep? Apakah dia tidur? Jawabannya yes, he does. Jawabannya ya, dia tidur. Number 4, what are on the table? Jawabannya, apa yang ada di atas meja anak? Nah, they are book and pencil. Nah, Nana bisa lihat ya di atas meja meja Made ini ada buku dan pensil. Next, look and write. Lihat dan tulislah. Nah, Nana, di sini kalian diminta untuk melengkapi kalimat menurut gambar yang ada. Nah, Nana perhatikan ya gambar-gambar berikut ini. Kita mulai yang dari number 1. Kita mulai dari nomor 1. Mr. Udin blank 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 a newspaper in the living room. Mr. Udin blank 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 a newspaper in the living room. Nah, kita lihat Mr. Udin sedang apa dia, Nana? Betul sekali, dia sedang membaca koran. Jadi, Mr. Udin reads the newspaper in the living room. Mr. Udin sedang membaca koran di ruang tamu. Number 2, Cici and Mom watch. Kita lihat ya, Cici dan ibunya sedang menonton televisi di ruang tamu. Cici and Mom watch TV in the living room. Number 3, Lily plays doll in the living room. Lily sedang bermain boneka di ruang tamu. Number 4, Ujang read story blank 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 in the living room. Ujang sedang membaca buku cerita di ruang tamu. Nah, jelas kita akan melanjutkan pembahasan di My New Word. Nah, di sini kita menemukan kata-kata baru. Anak-anak perhatikan ya, ada kata-kata yang di dalam lingkaran itu, kemudian ada kata gambarnya. Kita cocokkan ya. Kita mulai dari yang number 1, bedroom. Bedroom artinya kamar tidur. Number 2, living room. Living room artinya ruang tamu. Number 3, kitchen, yaitu dapur. Number 4, bathroom, artinya kamar mandi. Number 5, dining room, artinya ruang makan. And then garage, artinya garasi. Nah, inilah kata-kata baru yang kita dapatkan pada pembahasan kita kali ini, anak-anak. Nah, anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian. Jelas? Jelas tidak videonya? Ini adalah tentang pembelajaran basic of the Jadi ada di sana ada petunjuk-petunjuk cara pengisian dalam pengerjaannya. Sekarang simak, kemudian buka tadi yang dibagikan berkelompok. Silakan berkelompok. Yes. Kemudian KPD-nya untuk yang lain ikut, yang tidak kebagian. Untuk yang lain. Lanjutkan. Sekarang kita lihat. Nah. Let's look and say. Mari kita melihat dan mengatakan. Yang pertama, lihat tidak? Kita lihat yang pertama.
Yang mana aku? Depan. Tunjuk dari Yang lajeng lain 4 PS hiji. Yang jeung lain 4 PS hiji. tadi. Ya, tadi artinya tadi
masih bersama saya Dede Yanti Nursalis, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dari SDN Medang Harman. Dan saya masih ditemani dengan rekan saya, yaitu Ibu Heni Rismayanti, guru mata pelajaran bahasa Inggris dari SDN Medang Harman. Beliau adalah guru yang saya observasi pada proses pembelajaran di kelas dengan rangka supervisi akademik, dan kali ini kita akan melakukan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Ibu Heni. Bagaimana nih kabar Ibu Heni saat ini? Nah, Ibu Heni bertemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi setelah saya menjadi supervisor ya Bu, pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, saya mengundang Ibu kembali untuk melakukan percakapan terkait hasil proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Dan percakapan ini sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu. Jadi pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik, Bu Ede, perasaan saya setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas sangat bahagia sekali. Karena apa? Karena tahapan demi tahapan saya lalui dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan nih kemarin, bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang dikembangkan, kemudian seperti model pembelajaran dan tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan kemarin. Area pengembangan kemarin yang saya lakukan yaitu di peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam proses pembelajarannya saya menggunakan PBL. Pertama-tama saya memberikan dulu masalah, kemudian anak mencari solusi. Setelah itu saya membagikan kelompok ya, menjadi 5 kelompok. Kemudian setelah dibagikan kelompok, saya memberikan LKPD kepada siswa. Setelah itu siswa diminta untuk berdiskusi. Sambil berjalan saya membimbing siswa berdiskusi. Kemudian setelah selesai diskusi, saya meminta siswa untuk mempresentasikan di depan kelas per kelompok. Setelah itu selesai mempresentasikan, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi yang telah saya sediakan, kemudian dikerjakan di depan kelas. Baik, ini sudah saya catat juga ya Bu. Jadi kemarin area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan itu, Ibu mengajak siswa Ibu untuk berbicara bahasa Inggris mengenai lingkungan sosialnya yang biasa anak lakukan sehari-hari ya Bu. Dan untuk tahapan-tahapannya juga Ibu menggunakan tahapan PBL. Di situ ada 5 tahapan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Dan di situ juga sudah terangkum juga ya Bu di tahapan-tahapan itu. Penilaian kognitifnya Ibu terhadap anak-anak sudah ada, sikapnya sudah ada, dan psikomotornya sudah ada ya Bu. Nah selanjutnya nih Bu, dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan nih, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang telah Ibu rencanakan sebelumnya? Misalnya Bu, kalau di persen nih tingkat keberhasilannya Ibu kemarin itu kira-kira berapa persen? Menurut saya kemarin itu tingkat keberhasilannya ada 70%. Ada 70%, berarti itu terbilang cukup ya Bu, cukup baik ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu, kalau kita level nih Bu,
sudah ada di level berapa kebersihan proses pembelajaran tadi? Dari level 1 sampai 10. Saya pikir mungkin level 7. Level 7. Nah, menurut Ibu, level 7 itu sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin, itu sebelumnya itu apakah kurang dari itu atau sekarang ada peningkatan gitu, Bu? Sebelumnya itu kurang. Iya, kira-kira 4 sampai 5. 4 sampai 5. Berarti sekarang sudah meningkat ya, Bu, jadi 7 ya, alhamdulillah ya, Bu. Selanjutnya, nah tadi terkait keberhasilan ya, Bu. Nah, sekarang pasti di setiap kegiatan ya, Bu, tidak terlepas dari kendala dan hambatan ya, Bu. Nah, di sini apakah kendala atau hambatan selama proses pembelajaran seperti itu? Ada ya, Bu. Kendalanya yaitu emang banyak kendala, tapi ada yang muncul itu satu yang paling utama, yaitu siswa sering tidur di dalam kelas. Ya, walaupun saya tanya, dia itu tidak begadang. Ya, tapi dia kelihatannya ngantuk. Dan latar belakangnya siswa tersebut tinggalnya tidak bersama orang tuanya, tapi dengan saudara. Nah, Bu, kalau boleh tahu ya, anak tersebut itu yang sering tidur itu ketika proses pembelajarannya itu apakah pernah mengikuti gitu, apa terus tidur gitu dari awal sampai akhir? Pernah, tapi cuma berapa menit gitu. Oh, jarang ya, Bu? Jarang. Mungkin kebanyakannya tidur. Oh gitu. Kebanyakannya tidur. Mungkin bisa dikatakan motivasi belajar siswanya itu rendah ya, Bu? Nah, baik. Nah, Bu, terkait hambatan tadi yang sudah Ibu ceritakan ya, nah terkait hambatan itu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan agar hambatan tersebut dapat teratasi? Pertama-tama insya Allah saya akan memvisit ke rumah dia. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan alasannya kenapa anak tersebut selalu ngantuk ketika belajar atau mungkin malamnya tidak tidur. Jadi saya akan menanyakan alasannya Tadi Ibu mengatakan ya karena anak tersebut itu tidak tinggal dengan orang tuanya, tapi tinggalnya dengan saudaranya. Mungkin itu bisa jadi anak tersebut itu kurang perhatian kali ya, Bu. Jadi seperti itu ya. Tapi Ibu sangat luar biasa ya untuk menangani atau untuk mencari, untuk menindaklanjuti anak tersebut. Ibu sampai home visit, sampai Ibu ingin mengetahui latar belakang anak tersebut supaya Ibu lebih tahu bagaimana cara menanggulangi anak tersebut. Itu sangat luar biasa sekali ya, Bu. Baik, Bu, nih untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan solusi dari rencana tindak lanjut Ibu tadi? Mungkin saya akan merencanakan dekat waktu dekat ya, karena ini sudah berlangsung lama kejadiannya, dan saya dengar dari kelas 3 juga seperti itu. Seperti itu. Anak yang tidur. Sekarang kelas 4 sudah berapa bulan berjalan tetap seperti itu. Oh ya, baik. Sangat luar biasa sekali ya dedikasi Ibu sebagai wali kelas ya, meskipun guru bahasa Inggris tapi di sini notabene menjadi guru kelas ya, Bu. Baik, artinya Ibu akan mulai melakukan realisasi di waktu dekat ini ya, Bu. Oke, Ibu, kita sudah berada di akhir sesi percakapan kita nih. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang telah Ibu sebutkan tadi dapat terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi untuk hari ini mungkin percakapan kita dicukupi sekian, tetapi sebelum saya tutup, kira-kira dari Bapak pengajar praktik ada masukan ataupun ada pertanyaan? Baik. Oke, tepuk tangan dulu lah buat Bu Dede sama Ibu Reni. Alhamdulillah.
berdasarkan hasil pengamatan barusan tentang pasca observasi di sini, secara keseluruhan Ibu Dede sudah menggunakan alur tirta, ya. Sehingga CGP mohon izin, sehingga guru yang di supervisi gitunya menemukan solusinya gitu. Nah, secara teknik dari segi penyampaian, segi pertanyaan, menggali potensi dan menggali juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru yang disupervisi itu sudah sesuai gitu ya. Tinggal nanti hasilnya apakah nanti akan sesuai dengan yang dijanjikan atau diucapkan gitu ya. Nah, mungkin tugas Ibu Dede gitu ya, nanti pemantauan atau pendekatan atau pendampingan lebih intensif lagi ya. Nah, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah berkenan di supervisi. Ini adalah pengalaman gitu ya, karena memang kewajiban seorang guru pasti akan disupervisi oleh kepala sekolah. Cuma bedanya sekarang ini supervisi akademik berbasis coaching gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan pasca observasinya. Selamat dan sukses. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, terima kasih atas penilaiannya dan masukannya, sangat bermanfaat bagi saya dan bagi rekan saya juga. Untuk Ibu Heni, terima kasih juga atas waktunya ya. Baik, untuk percakapan hari ini saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.